Hukum itu kalau ada pembedaan. Nabi pernah bersabda begini. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakot laqata'tu yada. Apabila Fatimah anak Nabi sendiri itu mencuri, maka akan dieksekusi dengan potong tangan. Saat itu kan ceritanya ada wanita Bani Makhzum terbukti mencuri, kemudian mencoba mencari backingan orang besar. Dan saat itu Nabi adalah kepala negara besar. Melalui Usamah bin Zaid coba meminta bantuan agar tidak dieksekusi. Tegas. Dan hari ini Pak Prabowo Subianto, Anda harus mencontoh Rasulullah. Tegas, seandainya putra Prabowo yang mencuri, kupotong tangannya. Dan hari ini ya Sylvester Matutino bukan putra Prabowo. Dia memang pernah punya peran. Dia pernah punya peran menjadi tim kampanye. Tetapi tidak bisa karena dia tim kampanye, kemudian hukum tidak tegak. Ini yang membuat Pak Prabowo hukum runtuh di negara ini. Ini saya kira yang sudah daluarsa, Jaksa Agung dan Kejaksaan juga ragu-ragu dalam melaksanakan eksekusi terhadap Sylvester. Ya, ini merupakan suatu penghormatan hukum juga yang harus dihormati oleh Kejaksaan agar memang mempedomani aturan yang berlaku dalam pasal 84 KUH pidana tadi. Dan kalau memang di KUH pidana Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 diatur dalam pasal 142 itu mengatur terkait dengan daluarsa tersebut. Nah, saya tidak akan menyalahkan Kejaksaan karena Kejaksaan kita lihat telah profesional dalam hal melaksanakan kerjanya baik dari penuntutan dan lain-lainnya. Tapi yang saya sangat sayangkan itu ketika syarat formil yang dilakukan oleh keluarga Pak SBY ini mungkin mereka belum ada konsultasi ataupun hal-hal lainnya kepada Pak JK untuk melaporkan ini seharusnya siapa sendiri gitu kan. Tapi publik mempertanyakan loh Bang. Ya. Kok Kejaksaan seperti belum beraksi gitu, hanya Saya wacana melihat aja. bahwasannya kasus ini ya dari kasus adanya problem politik ya. Karena kalau kita pelajari barang bukti yang diajukan oleh pelapor ini adalah bukti screenshot daripada media pers loh. Bayangin, karena kan undang-undang pers ini kan dilindungi oleh undang-undang pers ya. Jadi kalaupun barang buktinya itu melalui pemberitaan media pers, harusnya melalui proses Dewan Pers dulu terlebih dahulu. Karena kita kan para penegak hukum yang harus menghormati hukum juga. Jangan melakukan tabrakan-tabrakan. Karena ini kan beritanya itu terkait dengan katanya Yusuf Kalla ya tuduhannya itu diisukan dalam hal pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Baik. Nah, kontek-kontek itulah melebar kemana-mana dan dari barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian itu adalah barang bukti berupa pemberitaan dari media pers. Saya kira ini yang harus memang kita perbaiki melalui peninjauan kembali oleh Sylvester Matutino karena dia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil sebagaimana amanat daripada pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Bang Khozinuddin, Anda setuju tidak dengan pernyataan dari Kejagung kalau saat ini sedang memburu, tapi kalau misalnya kita lihat kan aksinya belum ada, hanya wacana aja nih untuk memburu Sylvester Matutino untuk dilacak nih, keberadaan di mana sebetulnya? Saya kan akhirnya kita semua tidak bisa ngambil kapasitas setuju atau tidak, faktanya sudah disampaikan, tetapi secara faktual juga tidak ada yang dikerjakan. Karena hari ini masyarakat sudah lama sekali menunggu hukum itu benar-benar ditegakkan, equality, tidak ada pembedaan. Oh, bahwa benar ini ada isu politik di baliknya? Iya, karena tidak mungkin orang yang sudah inkrah kalau tanpa backing politik tidak disanksi. Oke lah kalau mereka menyatakan akan melakukan PK, ya silakan ajukan PK, tetapi semua yang mengajukan PK toh pada faktanya juga dieksekusi dulu. Dan hari ini kalau kita bicara narasi tentang kubu-kubuan, dulu banyak kok kubu-kubu yang kemudian kontra kepada Jokowi. Misalnya langsung saya address ke Jokowi gitu. Mengkritik dan kemudian mereka merasa dikriminalisasi. Tetap saja mereka masuk ke penjara. Tetap saja mereka diproses, dieksekusi. Lihat saja Jumhur Hidayat, Syah Gandana Nggonan, Gus Nur, Bambang Tri. Ada juga Ustadz Alfian Tanjung. Bahkan ada yang meninggal di penjara, Ustadz Maher Atualibi. Nah hari ini apa pembedaannya? Kok bisa seorang Sylvester tidak dieksekusi padahal sudah inkrah? Kok bisa negara yang katanya sudah meninggalkan era hukum kolonial tetapi masih mengadopsi cara-cara kolonial dalam pembedaan hukum? Dan saya jadi teringat sabda Nabi SAW, rusaknya hukum itu kalau ada pembedaan. Nabi pernah bersabda begini, Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakot laqata'tu yada. Apabila Fatimah anak Nabi sendiri itu mencuri, maka akan dieksekusi dengan potong tangan. Saat itu kan ceritanya ada wanita Bani Makhzum terbukti mencuri, kemudian mencoba mencari backingan orang besar. Dan saat itu Nabi adalah kepala negara besar. Melalui Usamah bin Zaid coba
meminta bantuan agar tidak dieksekusi. Tegas. Dan hari ini Pak Prabowo Subianto, Anda harus mencontoh Rasulullah. Tegas. Seandainya putra Prabowo yang mencuri, kupotong tangannya. Dan hari ini ya Sylvester Matutino bukan putra Prabowo. Dia memang pernah punya peran. Dia pernah punya peran menjadi tim kampanye. Tetapi tidak bisa karena dia tim kampanye, kemudian hukum tidak tegak. Ini yang membuat Pak Prabowo hukum runtuh di negara ini. Ya, ini saya kira yang saya kurang setuju ya, karena saya merasa ini kurang mengerti hukum kayaknya ini Ahmad Kojedinun, karena di undang-undang kita tidak ada mengatur terkait dengan potong tangan. Itu hanya aturan terkait dengan pidana, denda. Saya pikir ini soal policy, bukan lagi aturan hukum. Aturan hukumnya jelas, sudah inkrah eksekusi. Tapi karena tidak ada policy, disitulah letak kewenangan eksekutif. Tidak bisa menegakkan hukum. Dan ingat, negara ini tidak kosong, ada penguasanya. Ada yang memerintah. Karena itu saya lihat, ini bukan lagi kegagalan dari Kejaksaan Agung. Bahkan saya bisa katakan ini kegagalan negara menegakkan hukum di Republik ini. Ini hukum Indonesia, hari ini hukum Indonesia mengalami peningkatan, bukan kegagalan. Kami ini penegak hukum udah belasan tahun. Jadi polisi, jaksa, hakim semua sedang membenahi tubuhnya sendiri. Artinya di sini kalau ada justifikasi dari saudara Ahmad Kojedinun, saya anggap itu tidak benar. Jelek sekali hukum kita sampai ada oknum advokat naik ke meja pengadilan, rusak negeri kita hari ini. Saya naik ke meja pengadilan sudah. Saya tidak bilang Anda, berarti Anda yang ngaku. Berarti Anda tidak punya legal standing sebagai masalah. advokat. Saya naik ke meja pengadilan itu sudah sengaja. Dan sudah diproses. Ini kita jangan melebar kemana-mana. Kita sedang bicara masalah Sylvester Matutino. Lucu. Jangan menggoreng. Tidak sengaja. Tidak sengaja dan buktinya saya tidak dihukum. Jadi artinya di sini hukum itu sekarang sedang diperbaiki oleh pemerintah Pak Prabowo. Dan dirusak oleh sahabat penjahat. Dan hari ini Pak Prabowo benar-benar menjadi negarawan sejati sebagai presiden. Tidak ada intervensi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Baik. Kejaksaan Agung begitu tegasnya berjalan, namun mereka juga tidak sepemikiran dengan Ahmad Kojedinun yang terlalu gegabah dalam menerapkan undang-undang di dalam Indonesia ini. Dan hari ini negara dipaksa setuju dengan penjahat yang punya sahabat yang harusnya mengintervensi bahwa negara seperti inilah yang dikehendaki. Luar biasa. Rusak negara kita. Baik, kita ke Pak Farji dulu, bagaimana tanggapannya? Saya ini berteman dengan penjahat, dia juga berteman dengan penjahat. Roy Suryo itu temannya dia tuh. Belum ada putusan, belum ada putusan, belum ada putusan. Terpidana. Kalau bel terpidana. Saudara sudah residipis. Putusan. Roy Suryo residipis. Jalani. Teman kau juga. Sylvester apa sudah menjalani? Belum. Jalani makanya. Ada pasalnya. Kita fokus dulu di kasusnya Sylvester. Tidak bisa dilaksanakan oleh kejaksaan. Kalau mau itu administrasi. Tidak bisa sembarangan menerapkan hukum dengan barbar. Oke, Pak Farji silakan. Sampaikan ke Mas Presiden petisi itu. Jadi Pak Sylvester itu divonis inkrah itu 20 Mei 2019. Ancaman hukumannya itu di atas 4 tahun. Daluarsa penuntutannya itu 12 tahun. Daluarsa eksekusinya plus sepertiga. Iya. Tambah 6 berarti. Tambah 6 kan? Berarti 16 tahun. Hitungannya 20 Mei 2019, daluarsanya adalah 21 Mei 2035. Jadi terhitung dari saat inkrah. Saat inkrah hitungannya. Nah, soal yang kedua, soal bagaimana... Mohon maaf Prof, interupsi ya. Ya, gimana silakan. Kalau memang yang dijelaskan oleh Prof Suparji, mohon maaf nih Bang ya. Karena beliau juga adalah sahabat baik saya, ya kan. Jadi kita dialog saja. Karena yang disampaikan oleh Prof Suparji itu diatur dalam pasal 78 KUHP lama. Dan ini bukan di masa penuntutan lagi, tapi masa dalam menjalani pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat 2, mungkin bisa dibaca lagi Prof, 84 ya, ayat 2. itu diatur di pasal 142 KUHP yang baru. KUHP yang baru. Tidak terjadi perubahan secara signifikan. Prof, kita jangan juga salah pemahaman terkait dengan konteks di dalam proses tuntutan dan menjalani masa pidana. Karena kalau dalam masa tuntutan itu kan 1 tahun untuk 3 tahun, yang 3 tahun untuk 6 tahun sampai 12 tahun. Itu dalam tuntutan. Ini kan bukan tuntutan lagi yang kita bahas konteks hari ini, tapi dia masa menjalani pidana tadi. Makanya penerapannya di pasal 142 KUHP baru dengan regulasi yang lama di pasal 84 KUHP tadi gitu. Ada perubahan. Kalau Pak Farji? Ya, setuju bahwa dibedakan daluarsa penuntutan dan daluarsa menjalani putusan, ya. Bahwa memang ada hitungan-hitungannya. Dan kemudian yang KUHP yang baru di pasal 142 ayat 2 juga diatur tentang masa daluarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan. Kecuali untuk pidana penjara seumur hidup. Nah, jadi itu clear ya. Saya kira itu perbedaan pandang hal yang biasa lah. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa
Tadi soal nyebut-nyebut Pak Presiden Prabowo gitu, yang harapannya juga bagaimana memberikan perhatian terhadap penegakan hukum itu. Berarti intinya adalah Sylvester masih bisa dieksekusi. Masih bisa dan dieksekusi. belum masuk daluarsa. Ya, Oke, kalau kita nggak akan bahasnya seusai jeda, Pak Farji. Nggak perlu eksekusi. Nggak perlu eksekusi, Ya, hadir kan saja. jaksa. Oke, kita bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah di Interupsi.